Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita ada, bisa berada sampai sekarang ini. Semua oleh karena Tuhan, saudara ya. Jadi saudara, mari kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau dari firman-Nya. Kita akan membaca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Untuk semua bisa menemukan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Seperti apa yang Tuhan inginkan buat semua kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 14. 2 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antaramu, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini saudara adalah satu kebenaran dari Tuhan. Jikalau ada satu peristiwa yang terjadi, ada 3 hal. Pertama, Tuhan menutup langit. Kalau langit ditutup tidak hujan. Kalau tidak hujan berarti tanah itu kering. Nah saudara, kalau tanah itu adalah hasil dari pekerjaan. Karena engkau tanah terkutuk dan engkau akan bekerja dengan susah payah. Jadi soal tanah itu soal pekerjaan, saudara, soal ekonomi. Jadi kalau ada langit ditutup, ini sebuah keadaan yang terjadi. Dan yang kedua adalah kalau aku menyuruh belalang memakan habis, krisis. Jadi kalau misalnya ada hujan tetapi tumbuh-tumbuhan mulai dia hampir menuai, lalu ada belalang datang. Ini krisis namanya. Hasil kerja yang sekian lama dihabisi sama belalang. Nah kalau sudah ditutup, ada belalang, ada satu lagi. Lalu kemudian melepaskan penyakit sampar. Saudara ya, penyakit yang menular. Seperti COVID-19. Ini penyakit yang menular dan sudah menjadi pandemi seluruh dunia. Wow, begitu dahsyat ini penyakit ya. Tetapi Tuhan lebih dahsyat dari penyakit ini. Nah, makanya saudara, keadaan yang sudah terjadi, kalau di sini peristiwanya penyakit dahulu yang kemudian akan berdampak kepada ekonomi, saudara. Dan berdampak kepada ekonomi ini. Ya, jadi seperti ditutup langit dan terjadi belalang. Ini krisis ekonomi oleh karena penyakit. Tapi 3 hal ini, saudara, kalau ini terjadi, nah yang kita lihat lagi di ayat 13 ini, saudara ya, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ini terjadinya bukan di orang kafir, tapi terjadinya di umat Tuhan. Kok bisa ya umat Tuhan ngalami semua ini? Kok bisa ya umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang untuk menebus umat Tuhan ini pada saat zaman Israel diperbudak di Mesir, nggak begitu saja Tuhan tebus. Dia tebus dengan kuasa yang dahsyat. Dia berikan tulah-tulah untuk orang Mesir. Dan dipeliharalah umat Tuhan di Goshen, saudara. Dari tulah pertama, tulah kedua, dan seterusnya. Ini luar biasanya Tuhan telah bekerja atas umat Tuhan di Mesir. Lalu lepaslah umat Tuhan dari Mesir. Lewat korban Paskah, saudara ya. Nah, kemudian Tuhan nyatakan kepada umat Tuhan Israel, aku mengasihimu, aku menganggap kau sebagai anak, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba di dalam pernyataan Tuhan, kalau umatku ini ngalami semua peristiwa 3 hal. Langit ditutup, belalang ada, lalu kemudian penyakit sampar. Kenanya sama umat Tuhan. Berarti ada sesuatu. Nah kemudian, ini sudah terjadi peristiwa. Sebab sampar atau COVID-19 ini
ini tidak hanya kena kepada orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tapi justru banyak umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak sedikit yang meninggal. Kok bisa ya? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kok bisa ya Tuhan nyatakan bahwa ini adalah orang yang disayang sama Tuhan, tetapi di waktu lain kenapa kok kena mengalami hal ini? Kok bisa ya ini orang yang ditebus, kenapa di waktu lain kok mengalami hal ini? Biarpun orangnya mungkin beda, umat Tuhan itu beda, saudara ya. Tetapi satu kali umat Tuhan akan mengalami hal ini. Dan itu terjadi sama orang Israel. Tetapi kemudian Tuhan memberikan solusi, saudara. Di tengah-tengah sebuah keadaan yang krisis, penyakit bahkan secara melebar, penyakit yang sudah menjadi pandemi ini, saudara ya, sampar. Nah, ayat berkata begini 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Mari umat Tuhan, di tengah-tengah krisis tetap kita harus menyebut Yesus Tuhan. Yesus itu baik. Terus kita sebut. Jangan sering disebutnya coronanya, tapi Yesusnya yang kita tinggikan. Terus ini disebut. Yang atasnya namaku disebut. Nah ini perhatikan. Juga ada 3 hal. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, berarti umat Tuhan ini, saudara, mengalami perbuatan-perbuatan salah. Maka juga 3 hal. Aku mendengar, ini proses pertama saat Tuhan akan memulihkan negeri, termasuk Indonesia, termasuk setiap kita, mulai dari keluarga kita kalau mau dipulihkan, bahkan ada yang menderita sakit pun, kalau mau terjadi pemulihan, ada 3 hal. Ini urut-urutannya. Pertama, Tuhan mendengar dari sorga. Kedua, Tuhan mengampuni dosa mereka. Ketiga, baru terjadi pemulihan. Jadi artinya di sini, saudara, setiap kita harus memahami bahwa kalau terjadi peristiwa kepada umat Tuhan, ini pasti ada sesuatu. Jangan kemudian kita berkata ini ujian iman. Jangan dulu itu, saudara. Tapi mari kita akan koreksi diri. Karena semua ini terjadi atas umat Tuhan. Kenapa Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat? Berarti umat Tuhan itu ada salah, saudara. Sebab Mazmur 91 jelas menekankan, kalau engkau cinta Tuhan, kalau engkau adalah orang yang dikenan Tuhan, nggak mungkin kena itu. Itu fasilitas dari Tuhan. Mazmur 91. Tuhan lindungi dengan segala apapun yang terjadi. Ya memang semua yang kena ini siapa yang jangka, saudara, bahwa virus sudah menyebar. Dan bahkan sekarang kadang-kadang tidak nampak gejalanya dan kemudian terjadi penularan. Itulah sebabnya mengapa pemerintah memberikan kita isolasi diri. Supaya kalaupun kita sakit, tidak kena kepada orang. Kita sayang juga orang lain. Ini siapa yang nyangka, saudara? Nggak ada yang nyangka, siapapun nggak ada yang nyangka. Karena tidak nampak. Dan virus ini tidak kelihatan dengan mata, dengan kasat mata. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mau memulihkan. Pemulihan kesehatan kita. Kalaupun terjadi, Tuhan bisa lakukan perbuatan ajaib. Kecil bagi Tuhan lakukan perbuatan ajaib. Seberapa besar jumlah manusia di bumi ini, Tuhan bisa lakukan perbuatan ajaib untuk memenuhi semua manusia. Nggak usah manusia di bumi ini. Umat Tuhan seberapa banyak. Cuman ya gitu yang Tuhan minta. Kembali, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan pertama mendengar, kemudian mengampuni dosa. Berarti berbuat dosa ini umat Tuhan. Nah saudara, sebenarnya ini ungkapan ini, saudara ya, pada saat Tuhan bicara seperti itu adalah karena Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, saudara. Jadi rumah Tuhan dibuat oleh Salomo. Ya, ayat 11 saya akan bacakan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah
ku dengar doamu. Nah ini perhatikan. Dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Atau kata lain sebagai rumah doa. Nah, jadi Salomo ini membangun rumah Tuhan, saudara ya. Dan setelah dia membangun rumah Tuhan, Tuhan jawab semua permohonan Salomo. Kalau dalam Raja-Raja, Salomo waktu membangun rumah Tuhan dan mentahbiskan rumah Tuhan, Salomo mengajukan sebuah pernyataan kepada Tuhan. Jikalau ada orang yang bermasalah lalu datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan yang di sorga mendengarnya. Terus begitu. Kalau ada bangsa, khususnya umat Israel ini yang kena mengalami, kita sampai kepada keadaan diserahkan kepada musuh, lalu kemudian mengalami krisis-krisis seperti itu. Kalau mereka datang dan mereka berbalik kepada Tuhan, maka Engkau di sorga mendengar dan menolong. Jadi rumah Tuhan itu adalah sarana supaya terconnectingnya. Maka Engkau di sorga mendengar dan menolong. Maka Engkau di sorga mendengar dan menolong. Kita di mana? Di bumi. Tuhan di mana? Di sorga. Mesti terjadi connecting. Dan tidak heran kalau Tuhan berkata dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara perhatikan, bumi kita ini harus terconnecting dengan sorga. Kalau tidak terkoneksi dengan sorga, ada sesuatu, ada masalah pasti. Nah, sampai kemudian Tuhan akhirnya menjawab. Dia sudah bangun rumah, rumahnya begitu hebat, luar biasa. Salomo yang dikenal dengan hikmat, dan hikmat ini dikasih oleh Tuhan, melebihi di dalam semua orang yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa Salomo di zaman itu, luar biasa saudara. Dan dari hikmat Salomo ini dia membangun rumah Tuhan, terus pasti rumahnya itu bergengsi, lebih daripada rumah berhala-berhala yang dari Dagon lah, dari Asyera lah, dari Baal lah. Salomo ingin menunjukkan rumah yang dibangun ini lebih harus dahsyat dari yang lainnya. Wah, jadi luar biasa rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo, dan itu pun atas hikmat Tuhan. Tetapi dengar baik saudara, sebagus apapun rumah Tuhan, atau ada orang kita cuma ibadah, hari-hari ini ibadah cuma di rumah. Ya kalau rumahnya hamba Tuhannya di rumah gubuk, apakah Tuhan tidak mau hadir? Oh tidak begitu. Jadi rumah Tuhan itu adalah tempatnya terconnecting dengan Tuhan. Nah itu. Jadi bukan masalah bagus atau tidak bagus. Nanti kita akan lihat bagaimana kenapa hari ini Tuhan bicara soal ini. Waktu saya renungkan, waktu saya periksa, ada sesuatu maksud dari Tuhan, dan kita harus pahami baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik. Salomo biarpun membangun rumah Tuhan begitu bagus, tapi tidak berfungsi, tidak berguna. Sehingga rumah Tuhan yang dibuat oleh Salomo, oleh karena dinajiskan oleh bangsa Israel, maka apa yang terjadi? Rumah Tuhan itu dibuang sama Tuhan. Padahal janji Tuhan ini perhatikan baik-baik. 2 Tawarik 7. Sekarang kita melihat ayat 15-nya. Setelah Tuhan mendengar doa Salomo, lalu Tuhan memberikan statement. Tuhan memberikan pernyataan. Tuhan memberikan kebenaran. Jika terjadi, umatku ngalami seperti yang tadi disebutkan, langit ditutup, ada belalang, ada krisis, ada sampat, ada penyakit. Dan dinyatakan lagi, jika umat Tuhan itu mau bertobat, merendahkan diri, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalannya, maka ini Tuhan buat. Jadi ada kronologis yang Tuhan kerjakan. Aku dengar dari sorga, aku ampuni, baru aku pulihkan. Nggak langsung begitu kita doa pulih, tidak. Dengar, ampuni. Kenapa perlu ini saudara? Karena harus sadar, hari-hari ini orang sudah dilakukan sesuatu, ditegur sama Tuhan nggak mau sadar, ya dihajar nggak mau sadar, ya dimurkai masih nggak mau sadar. Nggak, malah mengakui, malah menutup-nutupi, malah mencari kebenaran diri sendiri. Ini yang buat Tuhan semakin jengkel.
Saudara dengar baik, ayat 15 kita baca. Setelah sudah Tuhan jawab dan kemudian Tuhan berikan statement. Nah, ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Namaku dan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Belum selama-lamanya, belum. Dari Salomo kemudian muncul Raja Rehabeam. Dari Salomo saja yang sudah mentabiskan rumah Tuhan, yang sudah membangun rumah Tuhan, dia berdosa sama Tuhan. Rehabeam semakin jatuh dari semakin hidup nggak benar. Terus akhirnya umat Israel ini belum selama-lamanya, belum sampai ribuan tahun seperti yang kita hidup ini, belum. Yeremia menyerukan, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Tapi ratusan nabi yang lain, damai sejahtera, berkat Tuhan, dan lain sebagainya. Yeremia sampai stres. Ini Tuhan kasih tahu sama saya, benar nggak ya? Banyak orang berkata, wah sekarang mah hamba Tuhan, jangan ucapkan kata-kata celaka lah segala macam. Ya kalau memang tidak mau bertaubat, ya celaka. Ini janganlah mengucapkan kata-kata celaka, tapi dia hidupnya dalam kehidupan dosa. Hamba Tuhan yang benar tuh ucapannya damai sejahtera, berkat. Loh, dia berdosa loh. Tidak mau dinyatakan kebenaran. Nah, ini yang Tuhan marah. Sebenarnya kalau terjadi peristiwa, kalau umat Tuhan ini akhirnya mengalami 3 hal ini, saudara, itu karena Tuhan murka sama umat Tuhan. Ini pernah terjadi, saudara. Harusnya Alkitab ini yang kita baca tiap-tiap hari menjadi sebuah pengalaman dari orang lain, sehingga tidak menjadi pengalaman hidup kita. Oh, kalau umat Tuhan ini pernah menimbulkan murka Tuhan dan terjadi masalah-masalah. Bukankah seringkali kita ditegur sama Tuhan karena Tuhan sayang sama kita. Tapi tetap aja kita terus berbuat dosa, Akhirnya kalau Tuhan sudah murka, jadi nggak mudah murkanya itu surut, saudara. Karena Tuhan bukan manusia yang bisa mudah menyesal. Tapi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, panjang sabar. Kalau peristiwa ini terjadi dan itu terjadi atas umat Tuhan, ini berarti Tuhan sudah murka. Dia tidak marah lagi, tapi dia murka dan muak. Ini yang saya dapatkan. Itu sebabnya perlu kita merendahkan diri. Kalau seandainya ini terjadi pada orang kafir, oke. Yang pertama kali Tuhan bilang, ini akan terjadi penghukuman, terus berlanjut penghukuman ini. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena ini kenanya kepada seluruh dunia. Dan ini terus berlanjut kepada seluruh dunia. Kalau yang biasanya satu daerah gempa bumi, satu daerah gempa bumi, satu daerah masalah, satu daerah, ini tidak. Dan yang kena, kita lihat, perhatikan, yang kena itu justru adalah kantong-kantong Kristen. Masih tidak sadarkah di Indonesia, oh masih dapat anugerah besar sebenarnya. Tapi yang banyak kena adalah orang-orang Kristen. Lalu masih tidak sadarkah ini? Tuhan sudah murka. Ini penghakiman, penghukuman atas dunia baru meterai. Dan ini terbukanya meterai, antara meterai keempat, kedua, 3, dan 4. Dan kemudian meterai kelima yang kebuka. Nanti dalam kitab Wahyu itu nanti akan lebih dijelaskan seperti apa meterai-meterai di muka itu. Saudara, perhatikan baik-baik.
Jadi rumah Tuhan yang Tuhan janjikan loh, selama-lamanya. Tuhan janji itu bukan artinya, wah kok akhirnya kenapa dibuang? Enggak. Jadi enggak taunya yang ngerusak dan yang merusak diri kita sendiri, yang merusak gereja Tuhan ya kita ini loh, ulah kita. Kalau Tuhan sudah janji ya dan amin. Tapi karena ulah anak-anak Tuhan, ulah umat Tuhan ini, mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian loh. Hari ini banyak dengar Tuhan, mungkin mendengar jeritan manusia yang menangis. Di jalan-jalan raya mereka menangis. Tapi itu dia, Tuhan itu bukan manusia yang mudah menyesal juga kalau dia lakukan murka. Makanya dalam satu ayat berkata, ayo mari kita surutkan murka Tuhan. Kita sudah menangis, saya saja. Keadaan kami sehat semua. Pagaden anugerah Tuhan kita sehat semua. Tapi kemudian saudara dengar, aduh anak-anak Tuhan, dengar saudara-saudara seiman, dengar rekan-rekan hamba Tuhan, sedih saudara. Tuhan tolong hentikan Tuhan. Tapi enggak seperti Tuhan itu enggak seperti kita yang kemudian jatuh belas kasih. Udahlah diampunilah, udah dimaklumi, enggak begitu persoalannya. Aku bukan seperti manusia. Kalau sudah melakukan perbuatan tindakan dan enggak mudah langsung surut. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah beri kasih panjang sabar loh. Nah ini berarti kita ini udah lewat batas. Sudah di rumah Tuhan ya, dibuang sama Tuhan. Bayangin, Salomo membangun rumah Tuhan. Gak lama kemudian dia jatuh dalam penyembahan berhala. Rehabeam lakukan satu tindakan yang keliru, pecah kerajaan. Yerobeam lakukan lagi penyembahan berhala. Terus dari tahun demi tahun, dari generasi demi generasi, panjang sabar Tuhan, dikirim hamba-hambanya. Dan terakhir di Yeremia dikirim. Nih, mendekati yang terakhir karena dia melihat bagaimana suasana dari Israel yang akhirnya dihancurkan. Umat Tuhan dihancurkan dan rumah Tuhan dihancurkan. Yeremia lihat, 70 tahun kemudian Tuhan janjikan dibangun, bait suci kedua dibangun. Lalu kemudian selanjutnya, inilah suasana kedatangan Tuhan. Waktu Tuhan bicara mengenai suasana kedatangan Tuhan, Tuhan bilang, lihat ini semua. Waktu dia khotbah tentang akhir zaman, Matius 24. Justru yang ditujukan oleh Tuhan itu bukan yang lain, tapi dia tunjukkan dulu kepada umat, kepada murid-murid. Coba lihat itu bangunan itu, bait suci kedua yang dibangun. Kita sebentar situ baca, karena penting sekali. Karena nanti mengandung makna di sini. Saudara ya, ini sesuatu hal yang perlu saudara perhatikan. Dalam Matius pasal 24, kalau saudara buka semua Alkitab, karena saudara harus buka Alkitab. Kenapa? Biarpun saudara ada di rumah, saudara harus buka Alkitab. Karena saya bicara ini tidak di luar dari Alkitab. Semua ada di Alkitab. Jadi judulnya saja, dari judulnya, khotbah tentang akhir zaman. Itu Matius pasal 24. Lalu yang pertama yang Tuhan nyatakan ini seperti sebuah tanda, sebuah gejala, bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Wah, murid-murid lihatin, megah sekali memang. Tapi ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, kan tadi Tuhan bilang di Salomo, aku pilih tempat ini. Apa itu? Yerusalem. Dibuatlah bait suci. Aduh. Waktu zaman Salomo senang, Tuhan juga senang, Tuhan bersuka cita. Tapi dari tahun ke tahun, generasi ke generasi. Lalu apakah Tuhan suka sebenarnya untuk menghancurkan bait suci? Tidak. Tapi karena ulah manusia itu, ulah umatnya sendiri. Emang Tuhan suka menghukum ini? Tidak. Tapi karena ulah umatnya sendiri loh.
Kalau orang kafir berulah ya udah wajar. Umatnya nih yang berulah. Nah, ini dia. Dan dia harus menyatakan. Itu sebabnya dia berkata, semua ini hancur. Pada 70 Masehi, betul bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dibangun oleh waktu Salomo sudah hancur oleh kerajaan Babel, lalu kemudian dibangun oleh, ada di situ Hagai, ada di situ semua yang berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan, ada Esra, ada Nehemia, sampai di zaman Yesus itu. Dan setelah dihancurkan, perhatikan ya, ini mengandung makna. Tidak ada satupun batu dengan batu dibiarkan berdiri. Semuanya diruntuhkan. Saudara tahu kalau kita lihat candi-candi kan masih ada ya bangunan-bangunan ya. Jadi orang bisa berkata, ini loh bekas candi Mendut. Ini loh bekas candi ini, peninggalan di zaman ini. Tapi Tuhan berkata, tidak ada satupun batu. Itu mengandung makna. Artinya orang Israel sampai detik ini tidak bisa berkata begini, ini loh bekas bait suci kami. Itu ada reruntuhannya. Tidak ada satu batu pun. Jadi Israel, bangsa Israel tidak pernah merupakan bangsa yang bisa memegahkan diri, khususnya untuk bait suci. Inilah yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Karena telah dinajiskan. Bait suci diperingatkan sama Tuhan, menjadi peringatannya 2 kali Tuhan bilang. Padahal tadi ya, perhatikan, kalau umatku berdoa di tempat bait suci di Yerusalem, tapi 1 kali dihancurkan bait suci pertama, bait suci kedua dibangun, dapat kesempatan. Tapi dihancurkan lagi kan? Kenapa? Karena sudah kelewatan. Kenapa? 2 kali Tuhan sucikan baitnya. Pertama, kita lihat di dalam Injil Yohanes. Ini perhatikan. Karena ini perlu kita ketahui, saudara. Perlu kita ketahui. Dalam Injil Yohanes pasal 2. Perhatikan. Yohanes 2 ayat 16. Waktu dia, ini pertama kali penyucian bait suci. Yohanes pasal 2 ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, jadi waktu ia dapati bait suci ini, ada orang yang jual beli, memang di halaman, saudara, bukan di pelataran, bukan di pelataran, artinya di luar daripada pelataran. Wah, jadi begitu masuk saudara baru, ada di situ nanti mesbah korban bakaran dan sebagainya. Cuman di luar dari ini semua, itu nggak dihormati, saudara. Jadi ada dagang inilah, dagang itulah, segala macam. Dan ia menyebab kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, saudara ya, saya tidak tahu bagaimana itu hebatnya satu keadaan yang bait suci menjadi kotor. Tapi dimulainya tempat berjualan. Hari-hari ini gereja jadi bisnis, saudara ya. Itulah Tuhan muak. Apa yang dipikirkan? Apa yang ditargetkan? Uang. Segala sesuatu apa? Duit, nggak tahu. Tempat berjualan. Dan semua, ungkapannya mah, semua gratis kok, semua gratis. Tapi omong kosong. Dan Tuhan yang tahu itu, saudara. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, itu masih baik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada terakhir pelayanan dia lihat, dia sebut begini. Kalau sudah jadi tempat berjualan, maka dia akan meningkat menjadi sarang penyamuk. Matius pasal 21. Kita lihat sebentar di situ. Nanti kita akan lihat ini. Dalam Matius pasal 21. Pada saat dia dielu-elukan di bait suci itu, saudara ya, di Yerusalem dielu-elukan. Lalu kemudian dia cari-cari pujian, dia dapati, ini baru saja dielu-elukan, baru saja dihormati. Lalu didapati ada hal-hal yang tidak beres gitu. Udahlah, dimaklumi. Baru dielu-elukan loh. Nggak peduli itu.
Pada saat sudah diululukan di ayat Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Jadi kalau sudah gereja ini menjadi bisnis jual beli yang hanya untuk dapat keuntungan, dengan orang ngomongnya sih, oh enggak loh, kami mah jujur tulus loh segala macam, Tuhan yang tahu. Apa yang terjadi? Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Nah itu tadi, rumah persembahan, rumah doa. Itu yang disampaikan oleh Salomo, itu yang dikerjakan oleh Salomo, dan Tuhan nyatakan. Tapi apa yang terjadi? Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, sarang penjahat. Jadi kalau saudara pengen tahu kejahatan, itu ada di rumah Tuhan. Sarangnya loh. Itulah sebabnya Tuhan murka. Di kantong-kantong Kristen, di luar Indonesia, negara-negara Eropa, semuanya kantong Kristen. KTP-nya pasti Kristen. Entah Katolik, entah Protestan, entah Pantekosta, entah Presbyterian, entah apa saja. Tapi yang terjadi, aduh, memalukan sekali. Homoseks lah disahkan, lesbian disahkan. Di Itali, mafia. Coba sebutkan. Nikah sama binatang disahkan. Murka tuh. Ini belum apa-apa. Belum apa-apa. Di Amerika, kantong Kristen semua. Sayangnya juga di Indonesia, kantong-kantong Kristen. Sebutkan saja. Di daerah mana? Apa yang ada di sana? Free sex. Apa yang ada di sana? Mabuk-mabuk. Saya bilang, makanya COVID-19 belum apa-apa. Hukuman ini ditujukan yang pertama, rumah Tuhan. Jadi kantong-kantong Kristen, ya, kalau nggak bertobat segera nih, akan kena. Tapi setelah kantong Kristen kena, maka kemudian ini melanjut kepada dunia. Makanya ayat berkata, apa yang terjadi dengan orang dunia? Makanya sebelum ini dilakukan, akan ada nanti anugerah besar, Tuhan buka semua pintu kemurahan. Dan Tuhan kasih siapapun dia bisa percaya Yesus dan bertobat. Lalu kemudian Tuhan tutup, baru Tuhan hukum. Nah itu hukuman terus berlanjut. Saudara, mari kita lihat ini ya. Sedangkan saudara tahu nggak? Soal berjual beli, ini loh antikris. Kita baca. Perlu saudara ketahui, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Justru ekonomi ini akan dipegang dunia. Ada orang menyatakan satu pandangan, ada di YouTube saudara ya, dari ini orang luar. Saya sekalipun pandangan itu saya sudah memahami tentang pandangan itu, tapi saya tidak mau berspekulasi. Saya tidak mau bicara ini dan itu. Saya hanya bicara kebenaran. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar. Siapa itu ia? Si Dajjal. Siapa itu ia? Si Antikris. Kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Jadi itulah yang memang dipegang sama Antikris. Itulah yang akan dipakai sama dia. Enggak taunya gereja mengawali dengan jual beli. Namanya lo Antikris masuk. Memakai tanda itu ya dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung. Menghitung itu adalah satu keadaan yang memanage, mengelola. Oh ini hati-hati ya.
Ini mencari keuntungan. Ini nggak boleh, kita harus bijaksana. Ini nggak boleh kita teruskan ini. Wah, ini makin curang ini, kalau sudah bicara uang nanti akan menyimpang banyak, ini makin curang. Oh, kita mesti bertobat. Nah, itu harusnya menghitung itu, memakai pikiran dan hati yang bijaksana. Yang baik kita lakukan, yang jahat kemudian kita pisah-pisahkan. Ini enggak, saudara. Ada roh jual beli. Menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, mari kita lanjut lagi. Bagaimana Tuhan bicara mengenai akan ada, kalau ada peristiwa umatku begitu. Oke. Tapi kenapa umat Tuhan jadi ngalami langit ditutup, lalang datang, lalu kemudian sampar ada? Kenapa? Ya karena berdosa. Dosanya bukan dosa sehari 1, 2, saudara. Dosanya sampai klimaks memuncak. Ya ada satu slide ya, saya tidak tahu nih. Tapi di luar negeri sana yang akhirnya kena tulah ini yang cukup besar, saudara ya. Ada pesta homoseks. Gila. Sekarang udah kena nangis-nangis. Lalu mudah Tuhan suruh? Tidak. Itu tuh. Tapi untung Indonesia masih Tuhan tolong. Saya merasa Indonesia Tuhan sayang, saudara. Tapi kalau ini pun terjadi, ayo kita semua nih khususnya umat Tuhan di Indonesia, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Pasti didengar sama Tuhan pertobatan kita. Nah ini saudara ya. Jadi rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Makanya ya, saya lagi pikir Yerusalem. Banyak sekarang Kristen yang kemudian menitik beratkan ke Yerusalem. Nggak salah. 2009 saya dapat anugerah dari seorang anak Tuhan. Saya mendapat anugerah untuk pergi ke Yerusalem bersama dengan istri. Tapi saya mau kasih tahu, saya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku percaya kepadamu 100%. Saya berasal dari Konghucu tadinya. Tapi saya mengerti firman, mengenal firman, saya mencintai firman, dan saya berkata, aku percaya kepadamu 100% Tuhan. Tapi kalau Engkau izinkan aku untuk datang ke Yerusalem, aku ini udah percaya 100%. Artinya, kalaupun nggak ke Yerusalem nggak penting, nggak perlu buat saya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya ke Yerusalem, ada maksud dari Tuhan. Dan saya cari tahu maksud itu. Kebetulan di 2009 di bulan Januari, saya bicara mengenai khotbah akhir zaman, saudara. Di mana saya bicara mengenai tentang bait suci. Bulan November. Ada satu anak Tuhan yang memberikan kepada kami, membiayai kami, lalu kemudian kami di sana di Yerusalem. Dan tadi saya bilang Oktober sampai bulan Oktober. Dan saya bilang, aku percaya kepadamu 100% tanpa pergi ke Yerusalem. Tapi banyak sekarang satu faham, satu gerakan ya entah apa. Rasanya semua harus dari Yerusalem. Inilah kenapa Tuhan bicara ini, saya tidak tahu. Kenapa sekarang ini semua gereja-gereja mega church menjadi heboh lah. Kalau kita di rumah mau pakai alat musik apa? Sederhana semua. Dan gereja-gereja kecil yang di kampung-kampung itu dengan adanya di rumah-rumah, mereka nggak bingung. Kenapa? Biasa. Mega church yang ini yang heboh. Di kampung-kampung biasa. Oh, kami memang kebaktiannya karena belum diizinkan sama daerah, ya kami ada di rumah biasa. Jumlahnya kecil. 1-2 orang bahkan. Ya karena ada sesuatu dari itu. Kita lihat. Saudara, Yerusalem, ada orang berkata, waduh, waktu dia udah dibaptis di Indonesia, lalu dibaptis di Sungai Yordan waktu dia pergi ke sana. Wah, dia rasa ini sah banget. Loh, Indonesianya berarti nggak sah. Saya dibaptis di Indonesia nggak sah saya. Enggak. Ada lagi, ayo ke Yerusalem. Di sana doa dijawab. Indonesia doa dijawab apa? Banyak orang-orang yang dijawab doanya di Indonesia. Ayo ke sana lagi, nanti diberkati.
Ini sudah hal yang membuat Tuhan muak. Tahu nggak? Tuhan sendiri ngomong. Yohanes 4 ayat 20-21. Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi kebenaran firman-Nya mesti dinyatakan, saudara. Sebelum Tuhan berkata untuk hancurnya bait suci. Ini waktu bait suci masih ada ya. Bayangkan kalau bait suci masih ada sampai sekarang ya, nggak hancur. Lebih heboh lagi. Yohanes 4 ayat 20-21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, kata perempuan Samaria. Tetapi kamu katakan kepada Yesus dan kepada orang Yahudi atau orang Jews, orang Israel, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini Samaria dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan sendiri nih yang ngomong. Dia seperti menolak. Tapi sekarang keadaannya, kenapa pahamnya menjadi begini? Lalu Tuhan bilang lagi, Yohanes 2, kita baca ya, ayat 19 dan 21. Tuhan ngomong tentang Yerusalem. Dia ngomong. Itulah sebabnya kemudian dia sebagai sebuah perintis. Saat nanti, mana yang target Tuhan mana? Di mana rumahku, mataku, hatiku ada? Di mana nih rumah Tuhan ada? Di manakah mata, hati, dan namaku? Tadinya kan di rumah Tuhan di Yerusalem. Tempat yang kupilih nggak boleh di mana-mana, di situ tuh. Tapi buat Yerusalem kan sudah nggak ada nih. Bait suci sudah tidak ada di Yerusalem. Lalu di mana? Di mana? Di mana? Yohanes 2 ayat 19 dan 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Heboh. Gile. Kita tahunan dirikannya nih. Rombak bait Allah ini. 3 hari aku akan dirikan kembali. Nggak ngerti mereka. 21 dijelaskan. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Makanya peristiwanya akan terjadi. Peristiwa akan terjadi. Diulang lagi, peristiwanya akan terjadi, saudara. Di mana? Di saat kita Paskah. Dia berkata, rombak bait Allah ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Itu artinya Tuhan mati dan Tuhan bangkit dalam 3 hari kemudian. Di mana? Di mana dia menjadi pusat utama dari ibadah kita. Dan dari dia sebagai perintis, dengan kematiannya, sehingga kita ditebus oleh darahnya, menjadi miliknya, dan menjadi bait sucinya. Haleluya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan dia merelakan dirinya mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu hebat. Karena dia mengasihi kita, saudara. Pada saat Tuhan mati di kayu salib itu mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa. Tubuh yang penuh dengan dosa ini, kata Paulus, yang kuasa dosa seperti racun dosa ini ada lewat kuasa korban Kristus. Lewat kita percaya kepada kuasa korban Kristus, lewat kita bertobat, apalagi dilahirkan kembali, maka kita ini menjadi orang yang hidup baru. Ciptaan baru. Dan Roh Kudus datang sama kita, Roh Kudus masuk. Sehingga Roh Kudus itu, jadi Roh Kudus itu berdiam dalam tubuh kita. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 3. Ini dia, saudara ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu karena ada proses. Saudara dengar baik, ada proses. Kita bertobat, lalu kemudian dikuduskan sama Tuhan, baru layaklah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya saudara ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah ini, jadi saudara dengar, dulu waktu Salomo bangun, Tuhan bersuka cita. Tuhan ngomong, senang Tuhan. Tapi kemudian umatnya menajiskan. Tidak ada ampun, kata Tuhan.
dihancurkan. Diberi kesempatan yang kedua, dibangun, dinajiskan lagi, jadi tempat berjual beli dan jadi sarang penyamun. Kalau zaman dulu sudah ya, zaman dulu tuh pakai ilah. Tapi tempat berjual beli yang kedua ini dinajiskannya jadi tempat berjual beli. Kalau zaman yang pertama itu sampai Yeskiel, kalau sudah baca kitab Yeskiel diajak sama Tuhan, sini kamu coba lihat ya, itu bait suci itu ada apa itu, kegiatan di bait suci. Begitu Yeskiel lihat, waduh, di ruangan bait suci itu ada binatang-binatang melata, nggak tahu dibuatnya caranya bagaimana. Dan mereka menyembah di situ. Aduh. Tapi sekarang ini kelihatannya ilahnya zamannya modern, jadi jual beli. Saudara dengar baik. Kuasa Tuhan itu sebenarnya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang merubahnya adalah anak-anaknya Tuhan. Yang merubahnya adalah umatnya Tuhan sendiri. Bayangin ya, Tuhan sudah berulang kali memperingatkan. Ini di Korintus saja nih, saat Tuhan bicara mengenai 1 Korintus 3:16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini bait Allah? Nggak jauh, belum di 2 Korintus belum nih. Masih di 1 Korintus juga, cuman baru 3 langkah loh, 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Nah, kita baca. Diulang lagi sama Tuhan. Berarti begitu sekali mudah banget ya orang jatuh di dalam kesalahan. Tapi Tuhan sayang, tetap Tuhan sayang. Ini ayat 19. Atau tidak tahukah kamu? Tadi kan sama. Tidak tahukah kamu? Sekarang diulangi lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi di sini saudara ya, kalau engkau berdoa dan berbalik, bertobat, di mana? Di rumahku. Maka aku mendengar dari sorga. Lalu aku mengampuni dan aku memulihkan, kata Tuhan. Semua apapun bisa dipulihkan. Kalau Tuhan pulihkan, wah, menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai Tuhan berkata, rombak bait Allah ini. 3 hari aku bangun. Cepat itu. Prosesnya cepat. Dan saudara lihat pada saat Tuhan bangkit dari antara orang mati, ini sebenarnya kan sebuah ungkapan, sebuah kebenaran. Bagaimana cara Tuhan memulihkan. Memulihkan itu sebelum dia bangkit dia mesti mati. Sebelum mati dia menderita. Bagaimana keadaan penderitaan terjadi, tetapi bagaimana cara Tuhan memulihkan? Jauh lebih dahsyat daripada penderitaan-penderitaan yang terjadi. Itu caranya Tuhan memulihkan, nggak kepikiran sama kita. Tetapi dengan baik, aku akan memulihkan. Bagaimana doanya di mana? Di bait suci. Doanya di mana? Di bait suci yang dibuat oleh Salomo. Tapi kemudian sekarang Tuhan bilang lagi, namaku, hatiku, dan mataku di situ. Tapi sekarang bait sucinya mana? Nggak ada kan? Nggak ada satupun yang di Yerusalem. Tapi kemudian mereka masih membangga-banggakan. Tuhan sudah bilang loh, bait sucinya itu adalah tubuh orang-orang percaya. Jadi di mana doanya? Ya di mana saja. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan? Dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Di mana itu? Di mana saja. Tuhan sudah sahkan. Kadang-kadang suruh ya, wah ini loh, di tempat ini ya, hadirat Tuhan luar biasa. Loh di tempat lain enggak gitu? Enggak. Makanya ini penekanannya untuk sekarang ini. Kenapa Tuhan buat begini? Kadang-kadang gereja-gereja yang merasa urapannya dahsyat di sini. Jadi soal tempat, kalau di rumah enggak gitu. Kalau di tempat lain enggak gitu. Cuma di tempat itu aja urapannya dahsyat gitu. Enggak.
Itulah sebabnya kenapa ada peristiwa ini. Untuk semua manusia harus sadar, tubuh Tuhan, bait suci itu sekarang ini ya adalah tubuh kita. Yang Tuhan minta jangan dirusak oleh kita. Yang Tuhan minta, muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Enak gak sudah jadi milik Tuhan? Enak. Gini loh, saudara. Kalau misalnya ada, maaf ya, seorang pembantu rumah tangga, kalau dia jadi milik tuannya, bagaimana caranya? Dikawinin sama tuannya. Nah, tuannya kebetulan masih bujang gitu. Pembantu rumah tangganya, oh saya kawinin aja. Jadi miliknya kan? Enak gak? Enak. Oh, pembantu rumah tangganya nggak punya apa-apa, tuannya punya segala-galanya, enak. Jadi apa yang dimiliki sama tuannya dimiliki sama dia. Itu namanya milik. Jadi istri. Kalau kita milik Tuhan, enak. Yang gak enaknya itu adalah tuannya sama pembantunya. Ya, gue punya gini jadi buat dia dong. Nah, tadi dia punya sendiri, jadi buat dia dong. Tapi Tuhan nggak akan sedih hati kalau semua apa yang dia punyai adalah milik pengantinnya, milik mempelainya, milik kekasihnya. Itu sebabnya kalau kita ingin jadi milik Tuhan dan Tuhan jadi milik kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sadarilah bahwa kita ini telah ditebus dan lunas dibayar. Ditebus dari apa? Dari dosa. Makanya mesti sadar dulu akan hidup kita yang ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Terjadi pemulihan. Jadi, saudara lihat, ini terjadi karena Tuhan mau kembalikan kepada porsi sebenarnya. Bahwa tubuh-tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Sebab nanti di hari terakhir ada sesuatu peristiwa. Hati-hati. Karena ada nanti peristiwa dan ini sedang terjadi. Nah, Matius 24. Bicara apa? Tempat. Matius 24 ayat 23 sampai 28. Ini poin mendekati terakhir. Kedatangan Tuhan ini hati-hati. Persoalan apa? Persoalan tempat. Matius 24 ayat 23 sampai 28. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Nah, itu bicara tempat, di sini. Di sana nggak ada, di sini doang. Nah, gitu ya. Atau Mesias ada di sana. Ah, di sana, di sini nggak ada, hanya di sana. Jadi ada persoalan tempat nih. Kadang-kadang, ada penglihatan. Ada tembok yang ada gambar Yesus. Ya nggak masalah sih. Tapi ramai orang datang ke sana. Sesuatu. Oh, di sana nih, di sana saja nih, di Yerusalem saja nih yang doa bisa dijawab, doa bisa didengar dan lain sebagainya. Ini bicara tempat, hati-hati. Sebab Mesias palsu. Jadi Mesias palsu itu pasti bicaranya tempat. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Tempat lagi. Kalau di padang gurun dia ada, di kota nggak ada. Jadi soal tempat. Lagi, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung natsar berkerumun. Nah, itu bagaimana kita tidak melihat tentang tempat adalah di mana saja. Di mana saja. Di mana ada bangkai, di mana saja. Maka di situ burung natsar berkerumun. Burung natsar atau burung raja wali ini gambar dari Roh Kudus. Dia berkerumun. Menjadi sasaran dia. Menjadi hadirat Tuhan. Sasaran hadirat Tuhan. Menjadi surga turun. Kerajaan surga turun. Di mana ada bangkai. Bangkai itu, Paulus juga bilang gini, aku ini membawa kematian Yesus lalu. Nah, lebih tepatnya saudara, kita tidak melazatkan daging. Kita mematikan segala keinginan daging. Itu membawa kematian Yesus. Orang nyakitin kita bisa nyakitin dia juga sebenarnya sih. Cuman kita membawa kematian Yesus. Artinya kita mau menderita. Ya udah kita menderita. Orang membuli kita, sebenarnya gue bisa balas. Tapi kita rela. Itu namanya membawa kematian. Dibodoh-bodohin sama orang gini, lu bego lu. Masa lu diomongin gitu aja, diem aja, lawan. Kita enggak. Nah, gitu ya. Yang bego sama dia, biarin. Kita ampuni.
Itu namanya membawa kematian. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun loh. Jadi hadirat Tuhan itu kerumun. Waduh, dahsyat sekali hadirat Tuhan itu. Jangan di sana, di sini. Jadi di mana saja. Itulah sebabnya hari-hari ini nggak tahu dia Tuhan lagi mengembalikan porsi yang sebenarnya. Biarpun sifatnya memang sementara, saudara percayalah, ini nanti balik lagi ke gereja sih. Cuman juga bukan bentuk gereja kita nih, gerejanya bagus ini loh, hadirat Tuhan ada di sini. Enggak gitu. Kalau nanti balik ke gereja lagi, hadirat Tuhan ada di sini, enggak juga. Maksudnya hadirat Tuhan ada di gereja ini, hanya di gereja ini saja maksud saya. Hanya di gereja ini saja, di gereja lain tidak. Enggak boleh gitu. Hadirat Tuhan itu adanya di mana? Sasaran Tuhan adanya di mana? Maunya di gereja dia, tinggal di gereja dia diam gitu. Lalu jemaatnya pulang dia diam di situ. Enggak. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai setiap anak-anaknya. Ada tubuh anak-anaknya di situ. Ada hidup anak-anaknya di situ, tubuh yang hidup ya. Dan anak-anaknya selalu membawa kematian Yesus di situ Tuhan hadir. Ya itu. Ini ayat terakhir lah, karena Tuhan bilang ungkapan ini. Ini nggak disiapin ayatnya, tetapi Tuhan ungkapkan ini. Saya juga baru tahu nih di mimbar ini saya tahu. 2 Korintus 2 ayat 16. Jadi bicara tempat sana, waduh, satu gereja, urapannya asik loh, nyembahnya asik, orang bisa, apalagi musiknya bagus segala macam. Tuhan bilang hari-hari ini ya, semua ibadah di rumah-rumah. Udah nggak pakai main musik yang begini. Semua kita main musik dengan sederhana semua. Udah nggak bisa kumpul begitulah, ya kan? Nggak taunya suruh kembali kepada porsi sebenarnya. Sadarilah bahwa tubuhmu adalah baiknya Allah. Haleluya. Saya baru tahu ini juga. 2 Korintus 2 ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian. Sebelumnya lah kita lihat ya. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi ada yang diselamatkan. Jadi penampilan hamba-hamba Tuhan ini menjadi bau harum. Waduh, hadirnya hamba Tuhan ini ya. Ini Paulus ya, Paulus. Bagi yang terakhir, tapi bagi yang mereka binasa, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi makanya kepada anak-anak Tuhan menjadi bau kehidupan. Semua orang, semua umat Tuhan juga harus begitu, membawa kehidupan, saudara ya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi mungkin bagi orang dunia, ya makanya orang dunia ini ngejek kita, orang dunia ini membuli kita, memfitnah kita. Yang sayangnya begini loh, KTP-nya Kristen tapi memfitnah orang dunia. KTP-nya Kristen tapi membuli, itu orang dunia namanya. Ya, tapi nggak apa-apa. Bagi orang dunia ini, kita ini bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi kami bau kematian. Jadi kalau kita nanti perjamuan, jadi bukan cuma dimakan dan minum, tapi nyatu dengan kita. Ada kematian Kristus dalam hidup kita. Setiap kita makan perjamuan suci itu memberitakan kematian Tuhan. Bau kematian namanya kan. Apa sih kematian Tuhan? Dia menderita, dia disalib, dia tidak membalas. Dicaci maki dia tidak membalas. Itu namanya bau kematian yang kita bawa. Artinya kalau kita dicaci maki kita tidak membalas, ada bau kematian. Tapi itu menjadi harum. Apa yang kita bawa? Mematikan daging. Di mana ada bangkai, di mana ada bau kematian, di situ saya burung nasar berkerumun. Di situ hadirat Tuhan ada. Makanya ya jujur saya juga pesan Tuhan yang ini, kaget saya. Pertamanya nggak bisa ibadah, ya sudahlah kita ikuti aturan pemerintah lah. Sudah begitu saudara, ada yang dapat satu ayat, ya ini Tuhan kasih ini loh. Dia juga nggak tahu, tiba-tiba tring muncul begitu.
Makanya saya bawa hari ini. Waktu saya baca, ini saya udah tahu ini yang begini udah tahu. Tapi begitu saya periksa, oh ini maksud Tuhan, Tuhan maunya kemari. Saya baru ingat. Nah bayangkan, saya di mimbar saja, ini baru dapat pesan dari Tuhan. Oh kita membawa bau kematian. Oh haleluya. Jadi intinya saudara di sini. Kenapa? Ya untuk Indonesia, mari kita baik-baik ya. Jadi bukan Yerusalem lagi, sudah ditolak sama Tuhan. Yang tidak ditolak itu nanti Yerusalem baru. Yerusalem lama ini nanti malah ada antikris di situ. Nggak lagi kita punya prinsip gini. Oh saya nanti diberkati kalau saya ke Yerusalem. Saudara punya duit ke Yerusalem silahkan. Tapi kalau saudara punya duit bagi orang miskin itu lebih baik. Orang ke Yerusalem kan cuma bangga. Oh gue udah pernah ke Yerusalem, ke tanah suci. Loh serius loh. Saudara punya duit bagi orang miskin itu lebih baik, lebih berharga. Sebab ada pengalaman begitu saudara. Pengalaman. Waduh. Hidup nanti di Yerusalem diberkati. Di Yerusalem ada, apalagi di tembok ratapan ada banyak kertas-kertas selipin doa. Waktu ada orang jemaat, tolong dong saya selipkan doa saya. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak akan taruh kertas-kertas di sana. Namanya ya tembok ratapan. Israel sudah meratap ribuan tahun nggak dijawab-jawab tuh sama Tuhan. Sekarang kita taruh sono, ya nggak dijawab lah. Gimana sih? Jadi mari saudara. Nggak tahunya tubuh kita ini bait suci. Waktu kita doa, berlutut, merendahkan diri, maka Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan saudara. Haleluya. Mari kita lakukan ya. Dia di mana-mana kita menyebarkan bau kematian itu artinya daging yang dimatikan. Ya dibully kita tidak membalas. Itu bau kematian. Ayat berkata, burung nasar berkerumun. Hadirat Tuhan berkerumun. Ada orang yang mematikan daging, ada orang yang tidak melasatkan kedagingannya, tapi sebaliknya mematikan daging sehingga dia jadi milik Kristus di situ. Haleluya. Hari ini saya baru tahu, oh memang ini Tuhan mau kembalikan gini, kata Tuhan. Bait suci itu bukan di gereja-gereja besar. Itu belum tidak disebut bait suci sama Tuhan. Bait suci itu adalah di setiap pribadi anak-anak Tuhan. Itu baitnya Tuhan yang sesungguhnya. Bayangin ya, waktu di bait suci yang Salomo bangun, Tuhan bilang mataku, hatiku, dan namaku di situ. Tapi setiap tubuh anak-anak Tuhan sebagai bait suci bukan cuma mata, hati, dan nama. Tuhan bilang pribadiku, semuanya ada di situ. Saat kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Pribadinya, seluruhnya. Bukan cuma mata, nama, dan hati. Bukan, seluruhnya. Ya telinga, ya semuanya. Hadir. Itu luar biasa. Di mana hadirnya? Di dalam hidup kita. Sehingga semua orang berkata, Yesus ada dalam hidupku. Oh, haleluya. Ada Roh Kudus dalam hidupku. Mau kuat lagi Roh Kudusnya bagaimana? Mau kuat lagi urapan Tuhan bagaimana? Mau kuat lagi hadirat Tuhan bagaimana? Ini kekuatan burung nasar. Ada burung merpati, ini burung nasar atau burung Raja Wali. Lebih kuat. Kalau burung merpati itu baru awal pekerjaan Roh Kudus awal. Ini burung Raja Wali ini, burung Raja Wali ini pekerjaan Roh Kudus yang kuat. Nah, mau lebih kuat lagi, berkerumun lagi. Wih. Mari, bawa kematian. Beritakan kematian Kristus. Lewat apa? Bukan cuma sekedar perjamuan. Ini mengingatkan untuk kita beritakan kematian. Mari matikan dagingmu. Mari matikan dagingmu. Mari matikan segala daging dengan hawa nafsunya. Haleluya. Itu akan membawa kemuliaan bagi kamu. Yuk kita siapkan perjamuan suci. Ya jemaat, siapkan perjamuan suci. Hamba unjukkan ini kepadamu Tuhan. Terus menyalakan. Hamba unjukkan kepadamu di dalam nama Yesus. Hurikan ekol medaka syakaliru. Ulkam dikurina wa dikadalu. Semua jemaat Tuhan yang ada dan semua, kalau bisa saudara mengambil perjamuan suci ini yang ada, mari kita unjukkan. Haleluya. Ini adalah tubuh dan darahmu Tuhan. Persembahan ini kami unjukkan kepadamu. Haleluya. Kami mau terima dengan hormat dan menjunjung tinggi korbanmu. Lewat memeriksa diri Tuhan. Koreksi diri, tidak membenarkan diri. Haleluya. Haleluya.
Kuduskan Tuhan kuasa perjamuan suci. Bahkan setiap yang dipegang oleh jemaat Tuhan menjadi kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi atas setiap pribadi kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari saya akan bagikan kepada jemaat Tuhan. Terimalah tubuh dan darah Kristus yang serahkan buat kita. Terima tubuh dan Kristus yang serahkan buat kita. Terimalah tubuh 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 Kristus yang serahkan buat kita. Mari kita berdiri semua, saudara. Kita angkat tubuh Kristus, roti ini, dan kita percaya dia adalah tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Dan dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan 1 Korintus 11, supaya saudara kalau tiap-tiap hari perjamuan suci, maka saudara akan membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Angkat tubuh Kristus dan dengar baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sekarang makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Amin. Untuk penghormatan kepada Dia. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Kristus dengan percaya. Haleluya. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat dua tangan. Semua yang melihat streaming ini angkat dua tangan dan menyembah Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Haleluya. Konektingkan ke sorga dengan bahasa roh. Berbahasa roh dari hati. Haleluya. Bukan karena hafalan. Haleluya. Inilah baik-baik-Mu Tuhan. Inilah semua baik-baik-Mu. Haleluya. Rumah-rumah Allah kembali pada porsi yang sebenarnya. Menyembah-Mu. Haleluya. 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 Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Haleluya. Dan angkat dua tangan lagi saudara. Haleluya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus dan pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Terimalah itu semua dengan berkat-berkat lainnya, karena waktu kau beribadah
Tuhan janjikan ribuan tahun lamanya. Diberkatilah akan pekerjaanmu, diberkatilah akan usahamu, dijauhkan dari penyakit, diberkatilah rumah tanggamu dengan buah kandungan yang ada, diberkatilah dan genap umurmu di dunia ini, karena itu berkat yang Tuhan janjikan. Haleluya. Terimalah semua itu karena engkau telah beribadah kepada Tuhan. Terimalah semua berkat itu dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini dan menutup ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.